Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Masuk hari yang baru ini, ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena Dia memberikan sesuatu yang baru buat kita hari ini. Tapi sebelumnya kita masuk pada renungan pagi kita berdoa Saudara. Bapak Surga, kami berterima kasih buat hari yang baru ini, hari yang istimewa buat kami karena setiap hari Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru buat kami. Sebelum kami masuki hari yang baru ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi kami. Terpuji nama Tuhan, Tuhan mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Saudara. Tema dari renungan pagi kita adalah bumi yang baru dan langit yang baru, Saudara. Ayat pokok kita baca dulu, Saudara, ada di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Saya bacakan seperti ini ayatnya, Saudara. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara, Bapak Ibu Saudara semua, beberapa hari ini kita sudah mempelajari yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu kita dengar pada hari Senin, Saudara. Kemudian kebangkitan orang mati, penghakiman yang terakhir. Maka pada hari ini, Saudara, kita akan belajar mengenai bumi yang baru dan langit yang baru. Sebuah janji Tuhan buat kita semua. Saudara, setelah Tuhan menghukum iblis dan para malaikatnya, Saudara, dan mengadili semua orang yang tidak percaya dalam pengadilan yang kedua, Saudara, maka Allah menciptakan bumi yang baru dan langit yang baru, Saudara. Kemudian Allah menurunkan Yerusalem yang baru dari sorga untuk menjadi ibu kota dari bumi yang baru tersebut. Dan di atas bumi yang baru itulah umatnya akan diam bersama-sama dengan Dia, Allah, untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Saudara. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, apakah sebenarnya yang kita nanti-nantikan selama ini? Selama ini apa yang kita nanti-nantikan, Saudara? Dalam 2 Petrus 3 ayat 13, Allah berjanji, bunyinya seperti ini, Saudara. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara, dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga, kita bisa membaca bahwa Allah lah yang tinggal di tengah-tengah umatnya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Suatu yang luar biasa, Saudara. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah langit dan bumi yang baru sama dengan sorga, Saudara? Sorga adalah tempat kediaman Allah. Mari kita baca dalam Mazmur 123 ayat yang pertama. Bunyinya seperti ini ayat itu, Saudara. Nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Jadi sorga adalah tempat bersemayamnya Allah, Saudara. Karena Saudara, karena sebenarnya tempat kediaman Allah adalah sorga, maka berarti pada saat itu sudah tidak ada lagi pemisah antara sorga dan bumi yang baru, dan karena keduanya itu tidak terpisahkan, Saudara, maka tempat kediaman yang kekal dari manusia tersebut juga disebut sorga. Jadi sorga itu ada, Saudara. Sorga itu ada tempat manusia dan Tuhan bersekutu untuk selama-lamanya. Saudara, dari Alkitab kita tahu bahwa dalam sorga tersebut ada satu, Saudara, kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah. Yang kedua, tidak ada dosa, kematian, atau duka cita. Yang ketiga, kita akan beribadah kepada Allah. Yang keempat, kita akan memerintah sebagai raja. Saudara, kita baca dalam Wahyu 21 ayat 4, Saudara. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis
atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Saudara, setelah kita mengerti tentang langit dan bumi yang baru, tempat kediaman kekal kita, saudara, apa yang akan kita lakukan di sana? Yang pertama, kita akan beribadah kepadanya. Kita akan beribadah kepada Allah. Dalam Wahyu 22 ayat yang ketiga, saudara, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi di sorga kita ngapain, saudara? Kita beribadah kepadanya. Nggak ada penghalang lagi, saudara. Dan yang kedua, saudara, memerintah sebagai raja. Wahyu 22 ayat 5 bunyinya seperti ini, saudara. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara, setelah kita mengerti hal ini, apakah yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama, marilah kita belajar mengumpulkan harta. Di mana, saudara? Di sorga. Karena tempat kita nanti di sorga. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Bunyinya seperti ini, saudara. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, saudara, apakah di sorga nanti kita masih saling kenal? Ini menjadi banyak pertanyaan yang sering kita dengar, saudara. Apakah di sorga nanti kita masih saling kenal? Jawabannya ya. Di sorga kita tidak akan menjadi makhluk yang tidak beridentitas, saudara. Contohnya Lazarus, saudara. Cerita Lazarus. Kita masih dapat mengenali waktu dia masih Lazarus yang masih dapat dikenali waktu dia sudah berada di sorga. Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Yang ketiga, saudara, karena kita beribadah di sorga nanti, maka mari kita belajar beribadah dengan benar, sungguh-sungguh selama kita ada di dunia ini. Wahyu 4 ayat yang ke-8 tentang ibadah di sorga. Kita masih beribadah, saudara. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Ini bicara soal ibadah. Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang, saudara. Demikianlah renungan kita pada saat ini, bahwa pengharapan kita, langit dan bumi yang baru, sorga, akan menjadi bagian buat kita semua. Amin, saudara. Ayat hafalannya dia ambil selama seminggu ini, saudara. Kita ambil ayat hafalan dari Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Amin, amin, amin. Saudara, kita berdoa. Bapa surga, kami berterima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ada pengharapan yang Tuhan janjikan buat kami semua. Kami akan hidup bersama-sama dengan Allah di langit dan bumi yang baru. Tempat Allah dan tempat kediaman Allah. Sorga yang mulia. Terima kasih, Tuhan. Biarlah pengharapan kami terus kepada hal ini, saudara. Tuhan, supaya kemuliaan kami menjadi orang-orang yang berpengharapan teguh kepada Tuhan. Karena tempat kami adalah sorga. Terima kasih Bapak surga, kami mengucap syukur buat semuanya. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.